Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan, kemudian masih bisa menikmati indahnya alam ya. Dan di akhir pekan yang dinantikan anak kelas 6 karena besok adalah hari libur. Sebelum libur tentunya Bunda akan memberikan materi-materi di PB 5 dan 6 untuk subtema 3. Sebelum dimulai, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, di sini untuk subtema 3 ini di PB 1, 2, 3, kemudian 4 ya yang ada muatan SBDB ini saya gabung semuanya di pertemuan akhir ya, yaitu di pertemuan untuk 5 dan 6. Nah, kita belajar untuk interval nada pada tangga nada mayor. Ada nada minor dan nada mayor. Ini pernah diajari oleh Bunda Diah di kelas 5 ya. Kalau minor itu berarti lagu-lagunya itu yang sedih ya. Kemudian kalau mayor itu yang bersemangat. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah tangga nada mayor. Interval nada ini adalah jarak antara nada satu ke nada yang lain, baik jarak nada ke atas maupun jarak nada ke bawah. Interval nada ini ada yang bernilai 1 dan setengah. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama yang berbeda pula. Nah, contoh interval pada tangga nada diatonis C mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ini ya, jadi diatonis C mayor. Bunda ulang ya, 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor dan interval nada berikut. Diingat-ingat, diatonis mayor itu dimulai dengan C atau Do ya. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C ya. Nah, di sini tadi intervalnya. Jadi untuk Do ke Re ini 1, Re ke Mi 1, Mi ke Fa ini setengah, kemudian Fa ke Sol ini 1, Sol ke La ini 1, La ke Si ini 1, Si kemudian ke Do ya, Do tinggi ini setengah ya. Jadi kalau untuk diatonis mayor intervalnya itu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Dan kalian juga harus tahu contoh lagunya yang mayor itu seperti apa, yang bersemangat. Seperti kalau lagu wajib itu Hari Merdeka ya, kemudian Indonesia Raya itu termasuk mayor. Nah, di sini nada yang memiliki jarak 1 yaitu nada apa? Yang jaraknya 1 ini loh. C ke D, kemudian D ke E. Nah, ini ya, nada keempat sama kelima atau F ke G, kemudian G ke A dan A ke B. Kemudian nada yang berjarak setengah yang mana ya? Yang ini setengah itu. Nah, nada 3 ke nada 4 atau E ke F dan nada B ke C yang jaraknya setengah. Jika ada soal nada yang berjarak 1,5 nada itu yang mana? 1,5 berarti di sini ya, di sini loh, D ke F kan 1,5 ya, 1,5 berarti dari D menuju F ini 1,5. Di sini juga ada A ya menuju C menuju Do tinggi ini juga sama 1,5. Ini ya, jadi cara membaca untuk interval nada. Jadi anak-anak ini kalau diatonis mayor diawali dengan C ya, notnya atau Do. Nah, kita sekarang belajar mengenai dengan penemuan baru bagi masyarakat. Di tema 3 ini banyak sekali penemuan-penemuan baik di bidang transportasi, kemudian teknologi. Tentunya ini sangat berdampak bagi masyarakat ya. Dan contoh yang saat ini kita nikmati saja mengenai pembelajaran online ini juga merupakan temuan teknologi atau di bidang IT. Jadi penemuan baru atau teknologi ini seringkali membawa dampak besar bagi masyarakat. Dampak besar itu berarti kalau kita bisa memanfaatkan secara baik, secara positif ya, kita akan mengambil nilai
mendapatkan manfaat nilai positifnya ya, manfaat baiknya. Tapi kalau kita tidak bisa bertanggung jawab dalam penggunaan temuan teknologi tersebut, otomatis adalah kita hanya bisa merasakan dampak negatifnya atau dampak buruknya. Dan penemuan tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ini juga kalian sudah ketahui ya, seperti orang tua kalian ini memanfaatkan penemuan di bidang IT untuk jualan secara online. Nah, kemudian kalau sosial dan budaya sudah kita lakukan karena kita pandemi COVID, jadi sering belajarnya untuk via online. Kemudian yang bekerja di perusahaan atau di lembaga pemerintah ini juga sering mengadakan untuk rapat virtual. Ini ya, jadi pemanfaatannya di bidang IT. Kemudian dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut dapat berupa dampak positif atau negatif. Ini tadi sudah Bunda menyinggung sedikit yang dampak negatif ya. Jadi kalau dampak negatif ini sangat rawan sekali ketika digunakan oleh anak-anak seperti kalian, anak-anak kelas 6 ya, karena ini harus masih ada pengawasan dari orang tua. Jadi pesannya Bunda, kalau kalian diingatkan sama orang tua kalian itu benar-benar harus bisa melaksanakan, karena kalau ada kebebasan dalam penggunaan HP misalnya, maka anak-anak ini akan mendapatkan dampak negatifnya ya. Negatifnya banyak, nggak bisa kita rasakan sekarang, mulai dari yang terpapar sinar biru dari HP tadi, kerusakan sel saraf otak, kemudian kecanduan game sehingga bentuk fisiknya, tulang belakangnya itu tidak sempurna dan menghambat pertumbuhan kalian. Kemudian dampak emosionalnya adalah kalau anak-anak sering diajak ngobrol sama orang tua, kemudian diberikan tugas atau orang tua minta tolong, tapi kalian tidak merespon dengan cepat. Nah, itu juga salah satu dampak emosional atau dampak emosinya ke anak-anak ya, terkait dengan penggunaan HP untuk kemajuan IT ini. Jadi dalam pelajaran kali ini semoga anak-anak sudah bijaksana dalam penggunaan HP meskipun masih sering dipantau atau diingatkan oleh orang tuanya ya, karena efeknya itu tidak 1 tahun 2 tahun, tapi jangka panjang yang nanti bisa kalian rasakan. Karena Bunda sudah pernah menjumpai ya, anak yang kecanduan game itu sampai tulang belakangnya itu dia tuh bongkok, dan saat ini dia harus terapi ya ke dokter ortopedi itu untuk meluruskan tulangnya tadi ya. Jadi sampai tulang belakangnya itu kayak seperti lordosis gitu. Ini ya, jadi ini pengalaman nyata yang dialami Bunda melihat langsung si korbannya. Jadi mohon kalian yang dalam masa pertumbuhan ini, kalau diingatkan orang tua harus bijaksana. Nah, di sini untuk penggunaan teknologi transportasi ya, tentunya di bidang pertanian ya, ini juga sama, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Kalau di dampak positif ya, meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah, kemudian kegiatan pertanian menjadi lebih cepat ya dan efisien atau praktis. Sedangkan dampak negatifnya ada pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor dan harga traktor yang mahal. Tidak semua orang ini dapat memilikinya. Nah, seharusnya kalian sebagai generasi bangsa ini harus berpikir mulai sekarang. Kalau nanti setelah SMA harus punya cita-cita, punya temuan. Misalnya nih, Mas Azam ya, yang mempunyai lahan untuk bercocok tanam, mempunyai sawah itu, tentunya harus bisa mempunyai sebuah karya nanti, cita-cita ya, menghasilkan sebuah alat. Kalau nanam padi itu lebih cepat, manennya juga lebih cepat ya. Seperti kalau di Jepang itu, saya lihat hasil dari karyanya anak SMA di Jepang itu adalah berupa karya. Harapannya Bunda nanti kalian ke depannya ya, itu bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kembali lagi ke muatan SBDP. Tapi anak-anak kali ini tidak jadi praktek untuk menyanyikan lagu Apuse ya.
karena kita tidak pernah tatap muka. Nanti kalau praktek itu terkesan Bunda Febri itu memaksakan, sudah nggak pernah diajar, disuruh praktek untuk menyanyi. Nah, masih dengan interval nada tangga nada mayor ya, yang dimulai dari not C atau Do. Ini tadi juga sudah Bunda jelaskan ya. Tangga nada mayor ini memiliki jarak interval antar nada 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Jarak interval nada tersebut diperlukan untuk membuat tangga nada dengan nada dasar yang berbeda. Ini biasanya pada lagu yang semangat ya. Kita menggunakan tangga nada mayor atau diatonis mayor. Kalau minor itu tidak diawali dengan C. Nah, ini ya untuk penjelasan Bunda di tangga nada, dan saya memberikan penjelasan lagi terkait dengan permainan musik ya, yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ensemble. Nah, ensemble ini maksudnya adalah perpaduan dari alat musik ritmis dan melodis. Apa itu ritmis? Ayo. Ini sudah dijelaskan di kelas 3 SD ya. Kalau ritmis itu berarti dia yang nggak ada nadanya ya. Jadi kalau yang melodis itu ada nadanya, seperti kayak pianika, gitar, piano, itu termasuk melodis. Biasanya kalau ritmis itu kita main ketukan, berapa ketukan. Tapi untuk permainan alat musik ritmis dan melodis ini bisa digabung, dan ini sudah diterapkan di sekolahan kita. Nah, untuk permainan alat musik ritmis dan melodis ini dinamakan ensemble tadi. Contohnya Banjari ya, itu kan sudah bisa digabung dengan angklung, ada orjennya. Nah, itu salah satu bentuk contoh permainan alat musik ensemble. Ini ya penjelasan dari Bunda untuk pertemuan hari ini. Semoga untuk penjelasan kali ini anak-anak paham ya tentang SBK, SPDB, dan juga pemanfaatan teknologi ya. Meskipun masih belum lengkap atau belum banyak ya. Dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Saya mengapresiasi buat anak-anak yang sudah komitmen untuk melakukan daring ini dan konsisten ya mengumpulkan tugas secara terus-menerus. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak dan juga buat bundanya di rumah. Yang belum harus semangat ya, karena gimana lagi? Sebenarnya Bunda pengen mengajar langsung, tapi memang keadaannya seperti ini ya. Jadi kita harus sama-sama harus bisa menyikapi secara bijaksana. Selamat berlibur anak-anak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.